Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah kisah sedih TKW asal Blitar. Dia harus pulang karena majikan pindah ke luar negeri. Namun setelah tiba di kampung, tetangganya tidak menerimanya. Bahkan sampai ada petugas yang mendatanginya. Begini kronologi selengkapnya. Berita yang kedua adalah kasihan TKW ini pulang bersama anaknya. Hanya bawa baju yang melekat di badannya, bahkan tak bawa uang sepeser pun, hanya untuk sekedar makan di jalan. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Kisah sedih TKW asal Blitar, dia harus pulang karena majikannya pindah ke luar negeri. Namun setelah tiba di kampungnya, tetangganya tidak menerimanya, bahkan sampai ada petugas yang mendatanginya. Ternyata begini kronologinya. Diliput dari suarabm.com, Arumi Marzudi, TKW Singapura memutuskan untuk pulang kampung setelah majikannya pindah ke Thailand. Namun tidak disangka kepulangan Arumi 32 tahun ini disambut dengan tatapan sinis tetangganya karena dia dianggap pembawa virus ke kampung mereka. Sampai Rabu kemarin, Arumi menuturkan kepada Tempo via pesan WhatsApp, stigma tetangga masih berlanjut. Bahkan atas pengaduan para tetangga, seorang polisi bersama aparat Babinsa berkunjung ke rumahnya, yaitu di Desa Plumbangan, Kecamatan Doko, Blitar, Jawa Timur. Sampai kemarin didatangi TNI dan polisi, kata Arumi. Kehadiran kedua aparat itu, kata Arumi, berdasarkan pengaduan warga yang menstigma pembawa virus. Arumi menduga warga mempertanyakan kepada dia, baru pulang dari luar negeri tapi boleh keluar rumah. Warga kemungkinan tidak mengetahui bahwa dirinya dan adiknya ex-TKI dari Hong Kong melakukan isolasi mandiri selama 14 hari untuk memastikan mereka tidak tertular virus untuk kembalinya ke kampung mereka. Arumi menceritakan dirinya menjadi TKI di Singapura sejak Agustus 2016. Majikannya warga Amerika dan tinggal di Singapura. Kemudian pada tanggal 7 Maret lalu, majikannya pindah ke Thailand dan dipulangkan. Sekitar 2 minggu di Thailand, Arumi meminta ke majikannya untuk dipulangkan ke kampungnya lebih awal. Dia pun diizinkan pulang dengan pesawat Scott rute Phuket, Singapura, Juanda, Jawa Timur. Dari Bandara Juanda, Arumi dan suami yang menjemputnya tidak langsung pulang. Mereka menginap semalaman di Surabaya untuk keesokan harinya tanggal 21 Maret melakukan tes kesehatan. Keesokan harinya, Arumi kemudian menjalani tes medis, juga wawancara dan ditanya, apakah ada gejala, dan saya jawab tidak. Cuma saya baru perjalanan ke 2 negara. Mereka kemudian menyarankan saya untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Setiba di kampung, Arumi melaporkan diri ke kepala dusun dan keesokan harinya didatangi petugas puskesmas untuk dipantau dan dikontrol. Dan saya mengisolasi diri selama 14 hari. Menjelang masa isolasi berakhir, Arumi keluar rumah untuk menghirup udara segar. Karena selama hampir 14 hari dia terkurung di rumah dan tidak berani untuk keluar rumah walaupun hanya untuk sekedar menghirup udara segar. Selain itu, Arumi melaporkan perkembangan isolasi mandiri kepada petugas puskesmas melalui WhatsApp di telepon seluler. Pihak puskesmas Desa Plumbangan yang dimintai Tempo tanggapan atas pemeriksaan kesehatan Arumi dan adiknya menolak berbicara dengan alasan kode etik petugas kesehatan. Jadi kronologinya begini guys, sebut saja Mbak Arumi ya. Beliau adalah seorang TKW asal Blitar yang bekerja di Singapura sebelumnya. Nah, dikarenakan majikannya pindah ke luar negeri atau ke Thailand, akhirnya beliau memilih untuk pulang ke Indonesia. Oke, dan setelah pulang ke Indonesia, sesampainya di bandara, beliau langsung dicek ya, dicek kesehatan begitu. Setelah itu Mbak Arumi dan sang suami langsung pulang ke kampung halaman.
Dan sesampai di rumah, beliau juga langsung melaporkan diri ke kelurahan, dan keesokan harinya ada petugas puskesmas yang datang untuk mengontrol atau mengecek beliau. Oke, dan setelah itu nggak ada masalah, dan akhirnya Mbak Arumi ini disuruh isolasi diri selama 14 hari berada di rumah. Dan sesekali Mbak Arumi ini juga dikontrol atau dicek atau ditelepon sama petugas ini melalui via telepon seluler begitu guys. Nah, setelah hampir 12 atau 13 hari itu Mbak Arumi karena mungkin paling kurang 2 atau 3 hari ini, akhirnya beliau ini keluar, padahal nggak keluar kemana-mana, hanya sekedar untuk bisa menghirup udara segar dan hanya sekedar untuk berjemur, tetapi tetangganya tidak memperbolehkan. Bahkan tetangganya juga langsung menanyakan atau menegur beliau bahwa kan masa karantina belum selesai, kenapa kamu berani keluar begitu. Dan tiba-tiba keesokan harinya ada Pak Polisi dan juga petugas gitu datang menginterogasi Mbak Arumi ini dan menanyakan perihal kenapa belum selesai karantina sudah berani keluar rumah. Nah, ini pelajaran bagi teman-teman ya yang sekiranya ingin pulang cuti atau pulang terus ke rumah ya, itu harus diperhatikan. Kalau memang masa berlakunya karantina belum selesai selama 14 hari, jangan coba-coba untuk keluar rumah daripada nanti bermasalah seperti ini begitu. Sebetulnya kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat atau mungkin tetangga kita ya, karena mereka juga takut lah, mungkin mereka juga ingin memproteksi diri karena saking ketakutannya begitu ya. Kita juga nggak bisa menyalahkan mereka. Tapi ya itu tadi, kita harus ada kesadaran sendiri untuk jangan keluar-keluar dulu sebelum masa karantina selesai guys. Karena ada teman saya juga ya kemarin pulang dari Hong Kong minggu ini ya, jadi minggu ini beliau pulang dari Hong Kong dan beliau juga di rumah saja, tidak berani keluar kemana-mana. Nah, itu tadi ya guys berita yang pertama, semoga saja bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman yang sekiranya ingin pulang cuti atau pulang terus, untuk lebih diperhatikan kalau sampai di rumah harus mengisolasi diri selama 14 hari. Oke, dan sekarang kita langsung bahas berita yang kedua guys. Kasihan TKW ini pulang bersama anaknya hanya bawa baju yang melekat di badannya, bahkan tak bawa uang, hanya untuk sekedar makan di jalan. Diliput dari Medan Kompas.com, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumut Nurlela menyampaikan terasa prihatin dengan nasib para TKI perempuan atau TKW yang membawa anak-anaknya pulang dari Malaysia ke Indonesia via Lanut Suewondo, Medan, Sumut. Sebelumnya para TKI dari Malaysia yang ditampung di Lanut tersebut dipulangkan. Dia menyempatkan diri memberikan arahan serta memberi bantuan kepada perempuan dan anak-anak tersebut. TKI yang dipulangkan ini ada 77 perempuan dan 3 anak-anak, bahkan ada yang masih bayi. Mereka pulang seadanya, hanya bawa baju di badan, ujar Nurlela melalui keterangan pers ke Kompas.com Sabtu pada tanggal 11 bulan 4 2020. Jadi kita berikan bantuan sandang pangan, produk kewanitaan dan sanitasi, keperluan nutrisi bayi seperti susu dan lainnya, ucapnya. Nurlela mengaku sudah berkoordinasi dengan Kadis PPPA provinsi lainnya untuk memberi kabar kepulangan kaum perempuan dan anak-anak tersebut. Sehingga saat tiba di wilayah dan provinsi masing-masing, mereka mendapatkan perhatian dan dukungan dari mereka. Tetap semangat ibu-ibu, kita jadikan ini pelajaran berharga. Berangkat untuk bekerja ke negara tetangga harus melalui prosedur yang jelas dan resmi. Kasihan anak-anak kita yang ikut bersama kita, pesan Nurlela. Mereka kita tampung untuk transit atau karantina sementara. Kita sudah cek kondisi semua TKI, semuanya sehat. Dari Malaysia mereka sudah diperiksa dan membawa surat tanda sehat. Masuk di Bandara Kuala Namu juga dilakukan pemeriksaan lagi melalui KKP. Begitu pula saat di karantina diperiksa lagi oleh Diskes, kata Riyadil dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com Sabtu pada tanggal 11 bulan 4 2020. Rincian data ke 547 TKI terdiri dari 144 warga Sumut. Sisanya warga 22 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu ya guys, sekarang Malaysia sedang melakukan lockdown sehingga
banyak sekali TKI atau TKW yang tidak bekerja di sana. Sebetulnya sih tidak berpengaruh banyak ya, karena kalau misalkan yang resmi, walaupun tidak kerja pun mereka masih bisa mendapatkan gaji full guys. Dan juga sering juga mendapatkan bantuan dari pemerintah Indonesia juga, mereka sudah mendapatkan bantuan kemarin dari pemerintahan Malaysia juga demikian. Tapi khusus yang ilegal atau yang swasta itu memang susah sekali untuk bisa mendapatkan bantuan guys, karena mereka itu tempatnya atau penampungannya atau mesnya itu di tempat-tempat tersembunyi, sehingga tidak mudah untuk dijangkau untuk bisa menerima bantuan begitu. Terus selama lockdown mereka kan tidak bekerja dan mereka juga tidak bisa mendapatkan gaji. Jadi beda dengan yang resmi ya, walaupun tidak kerja pun mereka bisa mendapatkan gaji begitu guys. Sehingga mereka itu untuk makan, karena memang tidak ada pemasukan, jadi untuk makan juga susah. Makanya tadi ya, ada beberapa TKI atau TKW yang pulang itu hanya membawa baju yang di badan saja. Jadi tidak membawa uang sepeser pun, bahkan untuk jajan di jalan atau bahkan untuk sekedar membeli susu buat anaknya pun tidak bisa. Tapi sih alhamdulillah tadi sudah mendapatkan bantuan ya dari pemerintah atau dari petugas ini. Ya, kita berdoa semoga saja proses kepulangan mereka ini bisa berjalan lancar, semoga mereka juga sehat walafiat begitu ya guys. Kasihan sekali lah ya, jadikan ini sebagai pelajaran. Jadi bersyukurlah bagi teman-teman yang sampai sekarang, sampai saat ini masih bisa bekerja, masih bisa mendapatkan rezeki, masih bisa makan yang cukup, karena kita tahu di luaran sana masih banyak teman-teman kita yang bernasib kurang beruntung ya guys. Nah, kita berdoa semoga saja buat TKW dan TKI di seluruh dunia dimanapun berada, semoga saja dijauhkan dari segala mara bahaya, diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang halal, rezeki yang murah, dan bisa sukses pulang dengan selamat sampai ke rumah. Nah, itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.